Tragedi memilukan ini terjadi pada 4 Desember tahun 1974. Saat itu pesawat milik Martin Air yang berangkat dari Surabaya menuju Tanah Suci Mekah mengalami kecelakaan sebelum mendarat di Bandara Internasional Bandara Naike, Colombo, Sri Lanka. Pesawat jenis DC-855F produksi McDonnell Douglas tahun 1966 ini mengangkut 100 lebih jamaah haji dan sebanyak 9 orang awak pesawat. Kecelakaan terjadi 15 menit sebelum mendarat untuk mengisi bahan bakar. Kecelakaan pesawat ini adalah musibah kecelakaan terbesar kedua dalam sejarah dunia selama tahun itu. Berdasarkan pengakuan sejumlah saksi mata di lokasi kecelakaan menceritakan, saat itu pukul 8 malam waktu Sri Lanka, terlihat pesawat terbang terlalu rendah dari arah timur dan terlihat hendak menghindari tebing tinggi yang berselimut kabut. Namun terlambat, tebing itu tidak bisa dihindari. Pesawat itu menabrak tebing lalu memercikan api, hancur dan berkeping-keping. Kecelakaan tersebut disertai ledakan, sehingga sebagian besar bagian tubuh jenazah tidak berhasil dikumpulkan. Tak ada satupun korban ditemukan dalam kondisi utuh, kecuali jenazah pramugari Belanda yang kondisi tubuhnya sudah sangat mengkhawatirkan. Tebing yang ditabrak pesawat tersebut dikenal dengan sebutan 7 perawan atau Seven Virgin. Warga Sri Lanka menyebutnya dengan Ajimalai. Di daerah tersebut terdapat satu puncak yang dikenal warga dunia sebagai Adam's Peak atau Sripada. Puncak tersebut diyakini oleh banyak pemeluk agama di Asia Selatan dan sebagian Timur Tengah sebagai sebuah tempat suci. Sebagian Muslim dan Kristen mempercayai lokasi tersebut sebagai tempat Nabi Adam pertama kali menjejakkan kaki di bumi. Adapun pemeluk Buddha meyakini telapak kaki yang ada di gunung itu adalah milik Siddhartha Buddha Gautama. Sementara umat Hindu mempercayainya sebagai jejak Dewa Siwa. Beberapa minggu usai kejadian dan diinvestigasi, pemerintah setempat membangun sebuah monumen sekitar 400 meter dari tebing di mana kecelakaan itu terjadi. Monumen itu sekaligus menjadi pekuburan massal bagi para jemaah. Berdasarkan hasil investigasi, penyebab kecelakaan karena sejumlah faktor. Di antaranya karena petugas menara salah mendengar laporan pilot pesawat. Dalam kontaknya terakhir, pilot menyebut jarak pesawat dengan lapangan terbang adalah 40 miles. Sedangkan petugas menara salah mendengar sebagai 14 miles. Karena salah mendengar, petugas menara menginstruksikan pilot untuk mendarat. Pilot kemudian mengurangi ketinggiannya dan terkejut karena rupanya instruksi itu salah. Dia berusaha menaikkan kembali ketinggiannya, namun tak berhasil yang kemudian mengakibatkan pesawat menabrak gunung. Meski demikian, tak diketahui dengan pasti kebenaran mengenai informasi tersebut. Laporan-laporan resmi menyebut pesawat terbang terlalu rendah dari tinggi minimum yang seharusnya 10.200 kaki. Sedangkan puncak kelima dari Seven Virgin yang ditabrak pesawat memiliki ketinggian sekitar 4.600 kaki. Kisah pilu kecelakaan pesawat yang dialami jamaah haji Indonesia bukan itu saja. Kasus serupa juga terjadi pada 15 November 1978 di wilayah Sri Lanka. Pada Rabu malam itu, pesawat milik Icelandic Airlines yang dicarter Garuda Indonesia terbang dari Jeddah menuju Surabaya. Pesawat yang mengangkut 262 orang, sebagian besar adalah rombongan haji asal Indonesia, bermaksud transit sejenak di Bandara Kutonayake di Colombo, kota terbesar di Sri Lanka, untuk mengisi bahan bakar sebelum kembali ke tanah air.
Lantaran cuaca buruk di langit Kolombo, sang pilot gagal mendaratkan pesawat dengan sempurna. Pesawat itu jatuh sebelum menyentuh landasan, menghantam pepohonan kelapa di perkebunan yang jaraknya sekitar 3 km dari bandara. Pukul 22:53 waktu setempat, terdengar ledakan hebat. Burung besi bertipe Douglas DC-8 itu pun hancur dan pecah menjadi 3 bagian. Pemerintah Sri Lanka menuding kesalahan terletak pada awak pesawat karena gagal mengikuti prosedur. Faktor usia pesawat juga dipermasalahkan oleh otoritas Sri Lanka. Sebagai catatan, pesawat DC-8 buatan McDonnell Douglas dari Amerika Serikat terbang pertama kali pada 30 Mei 1958. Di sisi lain, Islandia sebagai pemilik pesawat menyalahkan otoritas bandara yang fasilitasnya kurang menjamin faktor keamanan. Klaim ini didukung oleh otoritas Amerika Serikat, negara pembuat pesawat tersebut. Sedikitnya 174 jemaah haji Indonesia tewas, ditambah 11 kru pesawat. Beruntung ada 75 jamaah yang selamat. Ajaibnya, 40 orang diantaranya bahkan tidak mengalami luka serius, dan Syahril adalah salah satunya. Ini membuat Menteri Agama RI pada saat itu, Alamsyah Ratu Prawira Negara, terkesima dan segera terbang ke Kolombo untuk menjemput para penumpang yang selamat.